Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Lukas menggunakan perjalanan Yesus ke Yerusalem untuk mengajar kita tentang jalan kekristenan. Perjalanan itu merupakan sebuah rute menuju kemuliaan, baik bagi Yesus yang akan dijemput oleh Bapanya dan bagi gereja yang akan mengikutinya. Sejak semula, Allah senantiasa berniat agar umatnya berpartisipasi dalam kehidupannya sendiri dan dalam kemuliaan surgawi. Ibrani bab 2 ayat 10, Yohanes bab 17 ayat 22-23. Inilah yang ada dalam pikiran Yesus bagi kita sebagai tujuan dan puncak kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, manakala kita merenungkan perjalanan Yesus ke Yerusalem, maka kita harus mengingat kemuliaan semua hal yang telah terjadi di sana. Sengsara dan kematiannya yang menyatakan kasihnya yang sempurna kepada Bapa dan bagi kita umatnya, kebangkitannya dari antara orang mati dan sejumlah penampakan yang menyusul kebangkitannya tersebut, dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan di sebelah kanan Bapanya. Waktunya di Yerusalem yang sudah mendekat adalah waktu untuk pemenuhan rencana Allah demi menyelamatkan umatnya dan membawa mereka ke hadiratnya yang mulia. Yesus mengarahkan pandangannya dengan ketetapan hati untuk menyelesaikan perjalanan ini, meskipun hal tersebut mencakup juga penolakan dan penderitaan sengsara. Pada waktu orang-orang Samaria menolak dia, Yesus tidak membiarkan dirinya terbawa kemarahan sehingga dapat menyimpang dari tujuannya yang pokok dan utama, walaupun dua orang murid terdekatnya, yaitu Yohanes dan Yakobus, menjadi marah dan naik pitam. Kita dapat melihat di sini sebuah model bagi kehidupan kita sendiri yang penuh pencobaan dan kekecewaan. Akan tetapi Allah ingin agar kita memusatkan perhatian kita pada kemuliaan yang merupakan tujuan panggilannya kepada kita, sehingga dalam setiap situasi kita dapat tetap bergerak dengan mantap menuju tempat tujuan kita yang mulia. Saudara-saudari yang terkasih, perhatikanlah bagaimana Yesus mempraktikkan sendiri apa yang diajarkannya. Leadership by example, sebuah corak kepemimpinan yang sangat-sangat langka di dunia. Dia telah mengajar para murid untuk mengasihi musuh-musuh mereka, untuk memberkati orang-orang yang mengutuk mereka, mendoakan orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka, dan untuk memberi pipi yang lain apabila pipi yang satu ditampar. Lukas bab 6 ayat 27-31.
Dalam kasus ini, Yesus tidak memperkenankan murid-muridnya untuk melepaskan kemarahan mereka terhadap sebuah desa Samaria yang penduduknya tidak mau menerima Yesus dan rombongannya. Memang kadang-kadang kita merasa frustrasi apabila orang-orang lain tidak setuju dengan kita, apabila mereka menolak kebenaran Allah yang kita imani. Biarpun begitu, Yesus tidak ingin kita memakai kemarahan atau kekuatan kekerasan dalam mencoba membujuk orang-orang lain agar menerima kabar baik keselamatan yang kita wartakan. Sebagai murid-muridnya di abad milenium ini, kita harus meneladan Yesus yang berbicara kebenaran dalam kasih dan tidak pernah memaksa orang-orang yang tidak mau menerima pesannya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, berkenanlah menerobos segala rintangan melalui Yesus Putramu terkasih yang menjadi pembuka hidup baru penuh kedamaian. Sebab dialah Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.